Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita bisa bermuajahah di kegiatan yang mulia ini, yaitu dalam kegiatan Baitul Arqam SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini benar-benar mendapat ridho dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita masuk ke materi, di samping saya ini sudah ada Ustadz yang luar biasa, Ustadz muda dengan suara yang melengking indah. Akan saya perkenalkan dulu, yaitu Ustadz Sahlan Muhammad Aminullah. Betul Ustadz ya? Leres Ustaz. Kalau boleh tahu Ustadz, asalnya dari mana Ustadz? Dari NTB, Provinsi NTB, dan tepatnya di Kabupaten Bogor Ustaz. Masya Allah, NTB Ustadz ya? Nah, Alhamdulillah. Sudah beristri Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah beristri. Sekarang tinggal di Tanggulangi. Tanggulangi. Insya Allah luar biasa sekali. Untuk kegiatan sehari-harinya ngajar di mana Ustadz? Ngajar di Baik Alfa, ngajar di SD 2 Muhammadiyah Jetis bagian tilawah. Bagian tilawah ya. Selain itu ngaji juga habis maghrib isi kajian-kajian mamang gitu. Oh iya, kajian emak-emak ya. Dai muda ya, termasuk dai muda kita ya. Masya Allah, alhamdulillah. Anak-anak yang dirahmati Allah, materi hari ini yaitu materi tentang tajwid, di mana ilmu tajwid ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita pahami. Karena perintah dalam Islam pun warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan secara tartil, dengan indah, makharijul hurufnya benar, tajwidnya betul, dan diperindah dengan lagunya nanti. Insya Allah nanti Ustaz Sahlan akan memberikan berbagi ilmu kepada kita tentang materi tajwid yang pada hari ini materinya ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid bisukun, serta mad iwad. Baik, untuk Ustaz Sahlan mungkin bisa diberikan berbagi ilmu kepada siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Apa itu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid bisukun, mad iwad. Kita mulai dari mad wajib muttasil dulu mungkin Ustaz. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para asatidz dan astijah yang kami hormati dan anak-anakku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yuzkar majidah. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kali ini berbicara tentang yang namanya ilmu tajwid. Betul ya. Yang dimana ilmu tajwid ini kan adalah salah satu ilmu bagaimana kita belajar atau membaca ilmu Al-Quran. Karena ilmu tajwid ini ibaratkan seperti, kalau saya memberikan sebuah contoh itu, ibaratkan kita naik mobil dan di dalam mobil itu ada yang namanya Pak Supir. Supir ya. Nah, penumpangnya itu adalah sebagai mustami mendengarnya. Nah, ketika sopir ini setir dengan lincah, dengan bagus, maka penumpang itu akan aman. Dan sebaliknya, jika sopirnya ini masih dalam proses belajar, istilahnya itu, lalu tiba-tiba membawa mobil yang besar, lalu di dalam mobil itu ada penumpang yang banyak, tidak nyaman pasti. Pasti akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertama, orang-orang akan gak tenang, gak bisa duduk dengan nyaman. Karena kenapa? Karena yang menyetir ini belum ahli atau belum lincah istilahnya. Sama dengan ketika kita belajar Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Quran dengan imam, ketika imam ini membaca Al-Quran dengan, atau mungkin bisa sering lupa mungkin, atau apa mungkin, maka makmum juga itu akan bingung. Maka ibaratkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan ilmu tajwid ini. Ketika kita membaca Al-Quran dengan baik, maka yang mendapatkan pahala itu bukan yang membacanya saja,
tetapi orang yang mendengar juga itu bisa mendapatkan pahala. Mendengarkan saja Mendengarkan dapat saja, pahala. apalagi membaca lagi. Apalagi Nah, membaca. sebentar lagi kan kita mau memasuki bulan suci Ramadan, Ustaz. Betul. Yang dimana satu huruf itu akan mendapatkan 10 kebaikan, satu huruf. Di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Dilipat saja. gandakan. Bukan setiap satu ayat, Bukan tapi per huruf. per huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi kataballahu bi kulli harfin asratun hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka akan mendapat 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim. Nah, di dalam alif lam mim itu kan ada 3 huruf, Ustaz. Iya, betul. Nah, kalau dikalikan alif, lam dan mim itu menjadi 30. Nah, 10. Nah, bagaimana kita membacanya? Setiap hari satu halaman, mungkin satu baris, maka akan berlipat pahala. Nah, kembali ke tema pada intinya, yang kita kaji pada pagi hari ini adalah tentang mat. Mat itu kan bermacam-macam, Ustaz. Iya. Nah, ada mat tabi'i, ada mat adil sukun, mat wajib mutasib, mat iwad dan lain-lain. Nah, pembahasan kali ini adalah tentang, yaitu yang pertama mat wajib mutasib. Mat itu apa sih? Atau mat. Nah, mungkin ada perbedaan pendapat antara mat dengan ma. Iya. Kalau akhirnya D berarti berkaitan dengan tajwid. Kalau akhirnya K, maka itu berkaitan dengan ibu-ibu. Nah, padahal Mak ya. ma ya itu Mak dan mat ya. ya. Nah, Itu beda tipis atau beda jauh ya? beda tipis aja, Beda tipis, cuman ya. beda huruf D dengan huruf K-nya. Baik, pada pagi hari ini kita belajar yang namanya mat wajib mutasib. Matnya itu artinya apa? Yaitu panjang. Panjang. Nah, sedangkan wajib itu artinya harus. Nah, ibaratkan seperti as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama dan harus ditegakkan. Wajib artinya seperti puasa nanti di bulan suci Ramadan. Nah, wajib bagi kita untuk menjalankan sebagai umat Islam. Yang mutasil artinya bersambung. Mat artinya panjang, wajib artinya harus, mutasil artinya bersambung atau beriringan. Contoh dalam qaidahnya itu alif atau 5 harokat bisa juga 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Yang enggak ada itu 1 harokat dan 5 harokat. Betul. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Nah, di dalam kalimat itu au kasayyibin minas samaa'i. Nah, di dalam kalimat yang namanya as-samaa'i. As-sama'i Artinya bersambung. Nah, artinya bersambung. Penyebab hukum tajwid mat wajib ini berarti ketika ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Hamzah. Setelah ma itu kan ada hamzah kecil, Ustaz. Nah, makanya itu bersambung dengan as-sama minas sama, dari kalau diartikan terjemahan bahasa Indonesia kan dari langit istilahnya. As-samai, benar nggih, Ustaz? Iya, betul. Ya. Minas samai dari langit. Berarti mat tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Ya. Yang artinya bersambung. Contohnya minas samai. Nah, wajib dibaca panjang berarti. Wajib dibaca panjang. Mutasil artinya bersambung. Tanda panjangnya itu di mana 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, ditandanya dengan alif, lam dan mim. Samai. Nah, di situ kan setelah mim itu kan ada alifnya, Ustaz. Nah, setelah alif itu ada yang namanya hamzah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mat jaiz munfasil. Mat itu artinya apa? Yang saya sampaikan tadi artinya panjang. Zaiz artinya boleh. Sedangkan munfasil artinya terpisah. Kalau yang tadi yang namanya tersambung, nah sekarang mutasil tersambung. Sekarang munfasil artinya terpisah. Nah, contoh dalam surat yang sering kita baca nanti yaitu di surat Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau di dalam surat yang lain Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu artinya terpisah. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga yang mat itu adalah ada yang namanya mat arid disukun. Mat artinya panjang. Nah, kita sudah tahu tadi. Arid artinya tiba-tiba ada. Nah, sukun artinya yaitu huruf mati. Maka hukum bacanya mat arid disukun apabila ada mat tabi'i atau mat arid disukun sesudah waqaf, maka cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama yang lebih utama yakni dipanjang sama dengan mat wajib mutasil 3 alif atau 6 harokat. Yang kedua yang pertengahan sedang yakni dibaca alif atau 4 harokat 2 kali mat tabi'i. Yang ketiga yang pendek yakni boleh hanya dibaca seperti mat tabi'i. Contohnya iqab. Nah, di situ kan Berhenti saja. berhenti ada wakofnya, ada ba di situ, atau abuka atau abuka. Nah, itu yang dimaksud. Contohnya di dalam surat Yasin ayat 1, wattini wazzaitun, atau di dalam surat An-Naba ayat 5, tsumma kalla saya'lamun. Kalau di An-Naba ayat pertama, amma yatasaalun, itu masuk mat arid enggak, Ustaz? Masuk ya? Masuk. Bahkan diawali dengan yatasaalun, diawali dengan mat wajib mutasil, diakhiri berakhir di mat arid disukun. Baik. Yang terakhir yaitu mat iwad. Mat artinya panjang, iwad artinya ganti tanwin. Nah, yakni tanwin diganti dengan yang namanya alif. Nah, contohnya di dalam kalimat aliman. Nah, alif diganti dengan tanwin. Nah, kalau di akhir kalimat aliman hakimah. Ya. Nah, maka dibaca aliman Hakimah. Nah, maka tanwin yang terakhir itu nggak dibaca Ustaz. Nah, aliman hakimah. Nah, itu. Atau di dalam surat yang lain wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nah, dan seterusnya. Itu contoh-contoh yang namanya mat iwad. Nah, tadi yang pertama mat wajib mutasil, mat arid disukun, mat jaiz munfasil, dan yang terakhir yaitu mat iwad. Nah, itu pembahasan yang berkaitan dengan mat Ustaz. Nah, mat itu banyak sekali, cuman di tiap mat itu kan dibagi-bagi lagi Ustaz. Iya. Baik. Untuk seorang yang ingin berlatih membaca Al-Qur'an dengan baik, Ustaz, agar mungkin itu nafasnya panjang, suaranya merdu, apakah itu memang bakat bawaan dari lahir atau bisa dilatih, Ustaz? Baik. Salah satu mukjizat Nabi Daud kan Ustaz, selain beliau bisa membuat baju besi, Iya. nah ketika Nabi Daud alaihissalam melantunkan kalamullah kan itu kan suaranya merdu Ustaz. Bahkan ketika burung ingin terbang itu ingin berhenti sejenak untuk mendengarkan suaranya Nabi Daud ketika ingin dengar suaranya Nabi Daud. Saking merdunya. Nah, itu salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Terkait apa yang ditanyakan tadi, apakah suara itu dari lahir atau memang bisa dilatih? Suara bisa dirubah Ustaz. Selain kita bisa menjaga makanan, tetapi kalau menurut versi jawaban saya, suara ini menurut saya dari Allah langsung Ustaz. Karena anugerah atau hidayah bisa jadi. Karena saya 5 saudara Ustaz, ternyata dari 5 saudara ini tidak semuanya suara bagus. Ayah saya suaranya tidak terlalu bagus Ustaz. Kakak nomor pertama, kedua nggak terlalu bagus. Saya alhamdulillah diberi agak bagus suaranya. Ada lagi. Artinya apa? Yang namanya suara itu adalah hidayah dari Allah. Bisa saja mungkin Allah mengambil suara saya nanti, atau bisa saja Allah menambahkan suara yang lebih indah lagi seperti Nabi Daud. Amin Allahumma amin. Walaupun nggak semestinya seperti Nabi Daud. Namun ketika ingin berlatih supaya bacaannya bagus, supaya nafasnya panjang, ada tips khusus enggak Ustaz? Ada trik-trik enggak dari Ustaz? Biar nafas panjang, suaranya yang serak menjadi merdu mungkin. Oke, baik.
Salah satu yang sering saya olahraga itu untuk melatih pernapasan, karena dengan memiliki nada yang bagus juga itu Ustaz, harus benar-benar dijaga, terutama makanannya, minumannya, termasuk jangan sampai kita makan yang seperti banyak minyaknya, Goreng-gorengan itu ya, apalagi gorengan, tahu isi, ute-ute gitu ya. Plus petis lagi ya. Ya plus petis. Itu enak Ustaz. Tapi merusak suara Merusak tadi ya. Oh, saya sering kan. Tiap pagi itu. Ya susah juga untuk dihindari juga sih. Tapi kalau seorang kori-kori itu makan memang menghindari memang menghindari, benar-benar jaga Ustaz. Termasuk masalah minum es itu faktor yang paling cepat untuk terutama tenggorokan ini Ustaz. Minum es itu minum es langsung. Kalau di bulan puasa gini kan panas-panas ya. Iya, panas-panas ya. Panas ya, siang hari panas, ketika buka dengan hidangan es itu Masya Allah sangat menggoda. Ya, sangat menggoda Ustaz. Tapi di situ tantangan seorang yang kori-kori itu Ustaz, maka harus benar-benar menjaga makanan. Selain itu kita mungkin bisa lari di siang-siang hari, sekitar jam 1 siang, jam 2 lari siang. Di siang hari. Lari Ustaz. Berapa menit Ustaz? Untuk melatih pernapasan. Mungkin awal-awalnya 10 menit, jangan langsung 20 menit, nanti bisa kita kawan nanti Ustaz. Kalau puasa gini lari-lari siang ya Masya Allah Ustaz, semaput nanti dia ya. Pingsan dari saya. Atau mungkin bisa juga dengan arena Ustaz, pernapasan. Kita teriak di dalam untuk melatih pernapasan itu. Menyelam itu Ustaz. Menyelam sambil berteriak nanti di dalam air itu. Oh, di dalam air berteriak. Itu bisa membantu suara kita, walaupun kita umur di atas 20 tahun, apakah bisa melatih berubah menjadi suara yang bagus? Insya Allah bisa. Yang penting istiqomah melatih dan jaga makanan. Begitu ya, Masya Allah. Mukjizat Al-Quran begitu luar biasa Ustaz. Yes. Ya, sampai saat ini pun keaslian dari Al-Quran pun masih tetap terjaga. Bahkan di luar negeri itu Ustaz. Yes. Ada sebuah tes ya, penelitian, orang-orang non-muslim disuruh mendengarkan lantunan Al-Quran. Disuruh mendengarkan saja, disuruh mendengarkan beberapa menit ya. Kemudian ditanya, bagaimana setelah mendengarkan itu? Jawabannya, hati saya semakin tenang, damai. Padahal orang itu non-muslim ya, non-muslim disuruh mendengarkan saja. Perasaannya menjadi lebih tenang, lebih damai. Sedangkan di kita sendiri umat Islam terkadang jarang sekali lebih favoritnya itu mendengar lagu, lantunan musik, dangdut koplo. Itu yang lebih sering didengar daripada Al-Quran. Nah, caranya agar semangat bersahabat dengan Al-Quran ini senantiasa hidup, senantiasa menggelora dalam diri kita. Caranya sebagaimana, khususnya untuk kaum milenial saat ini. Mereka kan gandrung dengan musik-musik pop ya, musik-musik Korea. Sedangkan untuk Al-Quran sendiri mereka tidak mengenal. Ditanya mungkin, Mas tahu nggak hukum mad wajib mutasil? Apa itu ya? Ada saran tidak dari Ustaz agar generasi muda kita semakin mengenal, mencintai Al-Quran? Baik, terima kasih Ustaz. Al-Quran itu kan adalah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Maka ketika kita mencari petunjuk itu, berbicara masalah pendidikan, berbicara masalah sejarah, berbicara masalah sosial, berbicara masalah budaya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka orang yang sibuk dengan Al-Quran itu maka Allah tidak akan pernah menelantarkan. Karena Al-Quran itu adalah salah satu kalamullah, yang dimana di dalam itu tidak ada keraguan, la raiba fi. Maka seorang pemuda atau anak-anak sekolah itu, anak-anakku, dahulukan ilmu Al-Quran. Ketika ilmu Al-Quran ini didahulukan, maka ilmu-ilmu yang lain itu akan mudah dimasuki Ustaz. Akan mudah dimasuki. Ketika Al-Quran sudah ada di otak memorinya itu, dengan kuat hafalannya 1 juz, mungkin 2 juz, atau syukur-syukur bisa menghafal 30 juz, maka ilmu yang lain itu akan mengikuti nanti ketika ilmu Al-Quran ini didahulukan. Nah, itulah salah satu kemujizatan. Dan orang yang sibuk dengan Al-Quran itu, sekali lagi, tidak akan pernah Allah menelantarkan, dan Allah selalu menjaganya, karena di situ adalah ada ayat-ayat Allah. Gitu. Jadi harus memahami dulu keutamaan Al-Quran.
Kalau sudah paham keutamaan Al-Quran, maka rasa cinta itu akan tumbuh. Oke. Insya Allah, mungkin kalau biasanya mau pergi ke mall, mau main keluar, HP tertinggal Ustaz, Ya. handphone tertinggal di rumah, sudah jalan 30 menit balik Ustaz, Pasti balik. Tapi coba, misal Al-Quran yang tertinggal, kira-kira mau ngaji Ustaz, sudah nyampe masjid nggak bawa Quran, kira-kira balik nggak? Nah, inilah tantangan di zaman di era yang Iya. sangat serba canggih ini Ustaz. Karena di sini ini semuanya serba ada. Bisa menghilangkan kalender, bisa menghancurkan yang namanya TV, bisa menghilangkan radio yang dulu di mana orang tua kita kan sering mendengar radio. Tapi dengan adanya handphone yang sangat canggih ini, semuanya ada serba di sini. Mau cari apa saja, inilah tantangan untuk generasi milenial sekarang ini. Tergantung pilihan kita Ya, ya. tergantung pilihan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Bagaimana kita menggunakan dengan alat yang serba canggih. Bisa untuk ya berbuat kebaikan, memperbanyak amal baik, bisa juga memperbanyak dosa ya. Tidak banyak dosa juga. Tergantung siapa untuk apa kita memakainya. Makanya Ramadan ini sebuah momentum yang luar biasa untuk kembali mengecas iman kita guys. Mungkin yang 11 bulan yang lalu kita jarang tilawah Qurannya ditaruh di almari sampai berdebu. Ya, Gitu. ada pula yang Qurannya buat jimat mungkin. Ya, bisa jadi Ustaz, ya. Quran kok buat jimat gitu ya. Dalam menyikapi hal itu gimana Ustaz? Ada Quran, ayat-ayatnya ditempel di depan pintu supaya mungkin ya jin tidak bisa masuk gitu. Tuyul nggak bisa masuk gitu ya. Itu gimana Ustaz kalau menurut panjenengan? Oh, saya sering mengalami apalagi di Bima kan ilmu-ilmu kayak gitu kan masih kental Ustaz. Masih kental. Jadi dituliskan Al-Quran lalu dimasukkan di dalam botol. Nah, di dalam botol itu biar kertasnya ini nggak basah diisolasi Ustaz. Lalu dimasukkan air. Nah, ketika dia menganggap itu, ketika saya minum air ini berkat dari tulisan Al-Quran ini. Nah, ini adalah salah satu syirik syirik kecil untuk menghancurkan akidah kita. Karena kalau kita kaitkan dengan akidah, maka pasti kalau kita kaitkan dengan tauhid, pasti itu merusak akidah kita Ustaz. Karena akidah tidak bisa tawar-menawar lagi. Kalau memang itu syirik, ya kita katakan syirik. Iya. Kalau kita katakan itu tidak boleh, ya kita katakan tidak boleh. Tidak boleh kita, apalagi seorang dai, ini halal, padahal itu haram. Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Padahal jelas di surah Al-Baqarah Jelas. wala talbisul haqqo bil batil. Ya. Jangan sampai mencampur adukan yang hak dan juga yang batil. Masya Allah, luar biasa. Al-Quran yang merupakan ya hudan linnas ya wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan di bulan Ramadan pula diturunkannya Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Masya Allah. Maka dari itu anak-anak, mari mulai sekarang kita berusaha untuk selalu mencintai Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Walaupun mungkin bacaan Qurannya masih belum bagus, hukum tajwidnya masih banyak yang salah, mat wajib mutasil mestinya dibaca panjang 5-6 harokat kok dibaca 2 harokat, tidak masalah. Yang penting kita terus belajar dan berlatih Ustaz ya. Sampai bacaan kita benar-benar sempurna. Nah, kelebihan orang yang terbata-bata dalam belajar Al-Quran itu ada 2 pahala yang dia dapatkan Ustaz, dibandingkan orang yang sudah lancar. Itu ya. Ketika dia yang pertama pahala karena niatnya kuat, Niat yang kuat kedua, ingin belajar untuk belajar. Yang pertama, yang kedua karena terbata-batanya tadi. Contohnya alhamdulillah. Karena kayak tabat yada gitu itu saja. 2 pahala yang dia dapatkan bisa. Dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Itulah kelebihan Al-Quran. Enak loh jadi seorang muslim itu enak. Baca Quran terbata-bata saja dapat pahala Dapat saja. pahala 2 lagi Ustaz. Apalagi lancar. Lebih lagi Ustaz. Apalagi hafal Ustaz. Hafal Ustaz ya. Apalagi mengamalkan lagi Ustaz. Apalagi diamalkan Karena isinya. khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allama dan mengamalkan kepada teman mungkin, kakak mungkin, adik dan tetangga dan lain-lain. Kalau dulu saya di pondok Ustaz, Pak Yai ngajarkan
carane maca Quran, cara baca Quran itu yang pertama lafadznya, kemudian maknanya, yang ketiga pengamalannya. Betul saudara ya. Jadi kalau lafadznya sudah benar, naik ke tingkat selanjutnya belajar memahami maknanya, isinya. Tadi di Amerika saja hanya mendengar, tidak paham maknanya, itu sampai ada yang menangis, ada yang meneteskan air mata mendengar bacaan yang begitu indahnya. Dan memang Al-Quran ini nanti pun yang akan bisa memberikan syafaat saja dari kiamat saja. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Masyaallah. Bacalah Quran. Maka Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi mereka yang senantiasa bersahabat dengan Allah. Maka dari itu anak-anak mulai sekarang main HP-nya dikurangi, ya, main HP-nya dikurangi. Ramadan, habis sahur, ya ditambahlah bacaannya. Paling tidak dalam bulan Ramadan minimal khatam satu kali saja. Khatam satu kali. Paling sedikit. Kalau satu kali saja nggak bisa ya, nemen lah, kebajut lah, bahasa Jawanya kebajut. Ya, masa satu kali saja khatam nggak bisa. Paling tidak satu kali. Kalau bisa 2, 3 kali. Bahkan Nabi dan para sahabat dulu berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran ya ketika Ramadan ya. Maka dari itu anak-anak, sekali lagi mari kita terus belajar. Walaupun terbata-bata masih dapat pahala, yang sudah lancar ditingkatkan lagi bacaannya, ditambah dengan hafalan. Paling tidak yang sudah lancar dengan menghafal satu hari paling tidak hafal 1 ayat lah. One day one ayat. One day one juz. Nah, bagaimana Al-Quran ini kita cinta bandingkan dengan Al-Quran. Kita cinta kepada handphone ini, nah bagaimana kita cinta dengan Al-Quran? Kita cinta mungkin dengan handphone ini tidak ada pahalanya mungkin, tetapi ketika cinta kita dengan Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, maka akan selalu mendapatkan pahala. Dan di situ kita akan selalu dijaga oleh Allah. Kita mau bermaksiat, oh ada Al-Quran. Kita mau mencuri, oh ada Al-Quran. Kita mau menipu, oh ini ada Al-Quran. Maka Al-Quran itu selalu menjaga. Ketika kita lalai, maka Al-Quran akan selalu mengingatkan kita. Ya. Memang bertahap nggak bisa langsung mungkin ya. Apalagi dengan godaan yang begitu besarnya. Mungkin kalau kita tidak baca medsos, tidak baca IG 1 hari, mungkin tidak enak. Maka jauh harus lebih tidak enak lagi ketika kita 1 hari tidak baca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita, sehingga kita mampu menjadi hamba yang senantiasa mencintai Al-Quran, dan hatta yaumul qiyamah nanti Al-Quran itu akan senantiasa menjadi sahabat kita, bersama kita. Ada kata-kata pesan terakhir Ustaz? Baik, untuk anak-anak. Saya mengutip yang disampaikan oleh Raja Hiwar yang di dalam buku Bangkitlah Wahai Pemuda yang warna merah. Betapa indahnya Islam bila berhiaskan dengan iman, betapa indahnya iman bila berhiaskan dengan takwa, betapa indahnya takwa bila berhiaskan dengan ilmu, betapa indahnya ilmu bila berhiaskan dengan amal, dan betapa indahnya amal bila berhiaskan dengan penuh kasih dan sayang. Anak-anakku, cintailah Al-Quran, sayangilah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita di akhir kehidupan kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Kita tutup sesi materi tajwid pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sang surya telah bersinar, syahadat
warna yang hijau berseri membuatku rela